kasih Tuhan, kita kembali di dalam renungan pagi pada hari ini. Dan kita tetap belajar di dalam Lukas pasal yang ke-24. Dan pagi ini kita akan belajar satu bagian orang yang galau tidak bisa menerima kebenaran. Jadi saudara kasih Tuhan, hidup kita tidak perlu galau supaya kita bisa menangkap akan kebenaran. Di dalam firman Tuhan dikatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kisah ini adalah ketika perempuan-perempuan itu pulang dari kubur Yesus, dan dia berjumpa dengan malaikat, dan malaikat menyampaikan sesuatu bahwa Yesus itu harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Lalu ingatlah mereka tentang apa yang dikatakan Yesus. Dan setelah itu malaikat itu pergi dan wanita itu pulang. Dan semua wanita itu menyampaikan kebenaran itu, berita itu kepada rasul-rasul, kepada murid-murid Yesus. Mereka menceritakan apa yang terjadi. Dan ketika mereka menceritakan, maka timbullah ayat ini yang disampaikan. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kegalauan hati, ketakutan hati membuat orang tidak bisa menerima sebuah kebenaran. Apalagi yang menyampaikan hanya perempuan-perempuan saja. Beda mungkin ketika yang menyampaikan itu Petrus, mungkin bisa dipercaya. Tetapi yang menyampaikan adalah perempuan, wanita biasa. Dan dia menyampaikan sesuatu perjumpaan dengan malaikat tentang hal kebangkitan Tuhan. Dan mereka menganggap hal itu hal yang hoaks saja, omong kosong. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin beritahu bahwa kegalauan hati itu membuat kita tidak sanggup menerima apa yang disebut kebenaran. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, meremehkan orang kecil juga membuat kita tidak sanggup menerima kebenaran. Karena yang menyampaikan hanya perempuan-perempuan saja. Saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kita harus benar-benar boleh mengalami apa yang disebut pengalaman Paskah itu di dalam hidup kita. Setiap kita mudah menyampaikan kalimat selamat Paskah. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa menyampaikan selamat Paskah kepada kita pada waktu Paskah. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kata selamat itu berarti kita mempercayai, menghargai apa yang telah terjadi. Kalau kita menyampaikan selamat kepada anak kita yang lulus, berarti kita sedang menghargai apa yang sedang dia alami atau yang sedang dia kerjakan dan sehingga dia lulus. Sehingga kita katakan selamat. Dan kalau kita berkata selamat Paskah, berarti kita mempercayai apa yang sedang terjadi dalam Paskah itu, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yesus yang sebagai Raja yang telah mati menebus dosa kita, dia bangkit. Itu arti dari kalau kita berkata Paskah. Tetapi seringkali dalam hidup kita ketika kita berkata Paskah, itu hanya sebuah kalimat saja, hanya sebuah perayaan saja, tapi dalam hidup kita, kita tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan Paskah itu sendiri. Atau kita tidak begitu yakin dengan apa yang sedang terjadi, bahwa Yesus yang telah mati menebus dosa kita, itu bangkit dari antara orang mati. Ini terbukti juga kepada Petrus. Dia tidak percaya apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Dia anggap omong kosong, saudaraku. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang dikerjakan Petrus? Ayat yang ke-12, sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Petrus bangun, bukan menasehati.
bukan memberi kekuatan bahwa sesungguhnya Yesus telah bangkit. Tidak. Lari ke kubur, dia ingin melihat apa yang terjadi. Mungkin dia juga ingin punya pengalaman pribadi seperti perempuan-perempuan itu berjumpa dengan malaikat. Tetapi orang yang tidak bisa menangkap kebenaran tidak akan pernah melihat kebenaran, saudaraku. Jadi apa yang dikerjakan Petrus? Petrus tidak melihat apa-apa. Yang dia lihat hanya kubur kosong dan kain kapan yang ada di sebelahnya. Saudaraku kasih Tuhan, harusnya kalau kita ngerti kebenaran dan kita lihat bahwa kubur itu kosong, kita bisa berkata, Yesus tidak dicuri, Yesus bangkit. Karena tidak ada orang mencuri mayat Yesus dengan meninggalkan kain kapan atau meninggalkan tutup muka yang untuk menutupi muka Yesus. Itu semuanya ditinggalkan, bukti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tapi orang yang tidak tahu kebenaran, itu hanya omong kosong. Dan mudah dibelokkan dan dikatakan Yesus dicuri orang. Saudaraku yang kasih Tuhan, di tengah-tengah posisi atau kondisi seperti ini, setiap kita harus belajar mengalami dan mempercayai akan kebangkitan Tuhan, supaya kita boleh melihat sesuatu yang lebih nyata dalam hidup ini. Berita apapun juga kalau itu kebenaran, siapapun yang menyampaikan, mungkin orang di bawah kita, tangkaplah itu sebagai kebenaran. Maka sudah tidak perlu lari menjumpai sesuatu yang kosong. Lari untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Dan tidak perlu ada pertanyaan dalam hidup kita yang berkata, kenapa dan sedang apa dan apa yang terjadi. Apapun yang terjadi pada hari ini dalam hidup kita, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita pada hari ini, orang yang tahu kebangkitan Tuhan tidak akan pernah menjadi galau. Karena kita ngerti, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hidup penuh dengan pengharapan. Saya harap saudaraku yang kasih Tuhan, pagi ini di mana saudara berada, yakinlah Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup mentaati atau mengerjakan apa yang dia firmankan. Dan iman kita kepada dia tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati. Haleluya.